Gue kangen sama rutinitas, tidur siang, makan siang tepat waktu. Bahkan gue kangen sama yang namanya nonton film di sore hari. Welcome back to Before I Sleep with me, Dodo Harahap. Gue sempat berpikir bahwa apa gue balik lagi aja ya ke zaman sekolah, dimana tuh semua tuh udah diatur sama orang tua gue. Gue berpikir bahwa zaman sekolah itu adalah the best moment I ever had. Momen terbaik gue ketika gue merasakan semuanya udah diatur. Gue tinggal ngikutin. Tapi kok anehnya kenapa gue jadi kayak rebel ya? Kayak gak mau diatur. Kayak gak mau ngikutin jadwal yang udah ada. Bahkan untuk urusan bawa buku sesuai jadwal sekolah, itu gue bawa semua buku. Karena kan kita kan bisa ngelihat ya, Senin pelajarannya apa, terus kita bawa buku catatan dan buku mata pelajaran sesuai sama schedule dong. Itu gue bawa semua loh. Saking malesnya gue, di keluarga gue istilahnya adalah menyusun buku atau membawa buku sesuai dengan schedule yang ada di hari itu. Males banget. 2 buku tulis, 1 buku pelajaran. 2 buku tulisnya itu catatan dan tugas. Kangen juga ya yang namanya diatur. Gue kangen bisa tidur siang tanpa harus mikirin abis bangun siang. Maksud gue abis bangun tidur siang gue ngapain lagi ya. Oh ada kerjaan ini nih yang harus gue kerjain. Oh gue harus kirim ini ke atasan gue atau ke dosen gue atau ke klien gue. Seringan itu kita bisa merasakan bahwa zaman sekolah yang kita kejar cuma nilai. Mungkin berbeda dengan lo yang sambil bekerja. Gue juga ada momen di mana sekolah sambil bekerja ketika kuliah. Tapi kita kangen sama semua kebutuhan yang sudah di-provide sama keluarga kita. Andaikan ketika udah di atas umur 20 tahun, kita tuh bisa ngerasain hal itu terus ya. Gue menyebutnya itu adalah privilege. Buat lo yang ngantor, buat lo yang kuliah, pulang kuliah, udah ada makanan seperti nasi putih, lauk, sayur di meja makan. Ketika lo pulang kerja malam, udah dimasakin sama nyokap atau bokap lo. Tapi ini tidak berlaku buat yang sudah menikah atau yang belum menikah tapi anak kosan. Kita harus menyiapkan itu semua sendiri. Sampai menjadi beban pikiran juga ketika kita harus mempersiapkan A, B, C. Kebutuhan kantor, kebutuhan kuliah, kebutuhan rumah. Wah, gue harus bersyukur. Kita harus bersyukur sih kalau kita tuh masih bisa mempersiapkan itu tanpa harus terbebani. Atau buat lo yang bisa menikmati fasilitas rumah tanpa harus terbebani. Adulting is sucks, man. Gue benci banget kehilangan momen tidur siang. Lagi Netflix-an, lagi enak banget nonton. Waktu itu gue nonton Andaikan Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah. Tahu-tahu WhatsApp gue bunyi. Kling. Kak, revisi dari klien. Oh man. Itu waktu terbaik gue di hari Sabtu untuk tidur. But ya, lagi-lagi kita gak bisa komplain. Adulting nyata adanya. Terus juga kebutuhan terus berjalan. Pekerjaan gak ada habisnya. Apa yang kita cari? Kebebasan finansial?
gaji 20 juta pertama di umur 25 tahun? Oh, mungkin lu udah ada yang punya ya. Mungkin lu jagonya main kripto. Atau yang lu cari adalah keluarga kecil yang ideal. Shout out buat lo yang masih mencari pasangan untuk menikah. Banyak banget ya PR kita ya setelah fasilitas rumah tidak bisa kita nikmati. Itu sih yang gue alamin ketika gue harus meninggalkan rumah. Ketika gue dan adik-adik gue harus hidup masing-masing. Orang tua gue pindah ke kampung halamannya dan kita meninggalkan rumah idaman kita. Rumah yang nyaman banget walaupun itu ngontrak. Karena yang bikin nyaman itu adalah bukan rumahnya. Kadang isi rumahnya. Gue ingat banget ya, ada lemari terbaik gue sepanjang masa. Dibelikan sama bokap gue. Mereknya gak mewah, bukan IKEA. Olympic. Lemari panjang ke atas, berarti bukan panjang ya, tinggi. Satu doang. Kan biasanya kalau lemari kan ada dua ya. Pintunya kanan, kiri. Kalau ini pintu cuma satu. Ada 3 rak. Yang atas buat pakaian lipat, yang tengah buat pakaian lipat juga, yang bawahnya untuk pakaian gantung. Dan itu bersih dan itu dibeli baru dari toko furniture. Sialnya, gue harus ngekos dan harus meninggalkan lemari itu. Karena gak bisa dibawa ke kosan. Karena kosan gue udah full furnish. Gue kangen dengan hal itu. Apakah gue akan membeli lemari seperti itu lagi? Karena gue udah bekerja dan gue udah berkeluarga? Ya. Sepertinya itu yang akan gue kejar. Banyak banget barang-barang di umur-umur gue sekolah yang pengen gue punya lagi. Gue pengen punya lagi Honda Accord 82 yang dibeli sama bokap gue. Itu bagus banget. Warnanya biru telur asin. Belum power steering, masih manual. Tapi mungkin kalau gue beli itu akan repot ya. Terutama repot ngurusin ya. Ngerawat ya. Apalagi? Oh man. Peralatan podcast ini nih. Yang lo lihat langsung ya di video. Gue berhasil membayar keinginan gue zaman sekolah, terutama zaman kuliah. Atau SMA mungkin. Atau SMP. Gue punya komputer, punya meja, lengkap. That time harus ada printer, tapi gue udah gak perlu seperti sekarang. Semuanya udah paperless. Dan gue berhasil men-setup itu. Apalagi sih yang belum gue punya? Game console. Either itu PlayStation atau juga Nintendo Switch. Pengen sih. Tapi sepertinya gak bakal gue mainin. Karena gue adulting tuh udah bikin enjoyment gue atau kenikmatan gue bermain game tuh menghilang. Kebayang gak lo? Handphone gue aja itu gak ada gamenya. Saking gue jaga supaya tetap bisa berguna. Baterainya gak soak. Karena gue akan pakai buat rekam video podcast ini. Terus juga bekerja, ngonten. Oh my God. Gue tuh ngerasa kayak adulting itu membuat kita bisa mengejar semua yang kita inginkan ketika kita sekolah. Mungkin lo udah ada yang punya motor idaman lo. Mungkin lo udah ada yang punya mobil idaman lo. Mungkin lo udah ada yang punya hunian idaman lo pergi ke destinasi liburan yang lo damba-dambakan, lo ingin, lo sampai tempel fotonya. Tapi semoga itu gak menghilangkan rasa nikmatnya ya. Paham kan maksud gue? Kayak kita udah punya nih barang, tapi tiba-tiba kita gak bisa bayar pajaknya karena kebutuhan kita banyak. Atau bisa kita bayar pajaknya, semoga ya lo bisa menganulir yang bisa lo anulir. Anulir itu adalah mengurangi. Kayak lo akhirnya bisa bayar pajak mobil yang lo damba-dambakan, yang lo impikan. Lo bayar bensinnya. Dan lo mengalah untuk dari segi makan hari-hari demi mobil lo. Kan banyak jalan seperti itu ya. Kenapa ini menjadi
episode pertama gue di tahun 2026. Gue berpikir bahwa kenapa sih kita di awal tahun tuh selalu ngejar yang namanya pencapaian. Gue harus seperti ini, gue harus seperti itu. Padahal pencapaian kita yang paling bisa kita kejar itu sebenarnya adalah pencapaian ketika kita zaman sekolah. Gue ingat banget ya, gue akan tunjukin. Sorry. Gue ingat banget zaman sekolah di TV itu sering muncul iklan yang namanya iklan mobil-mobilan. Di weekend biasanya. Dan gue gak bisa beli mobil-mobilan itu. Dan akhirnya sekarang gue bisa beli Hot Wheel. Gak gue mainin, gue pajang aja. Gue lihat aja kalau lagi capek kerja. Dan ini gue beli yang memang rare ya. Sampai gue segel seperti ini. Ini tuh kayak merasa bahwa dulu tuh gue gak bisa beli ini mahal banget. Mahal banget. Karena dulu belinya satu set. Dulu tuh belinya harus sama tracknya. Nyaris gue mau beli tracknya, tapi enggak lah, gue cukup seperti ini. Dan banyak lagi barang-barang yang akhirnya bisa gue beli. Dan semoga ya, barang-barang itu yang akhirnya bisa lo dapatkan saat ini, itu tidak mengurangi rasa nikmatnya ketika lo ngebayangin lo bisa punya. Kayak lo punya gadget pertama lo punya iPhone 17 pertama lo. Gak usah iPhone 17, iPhone pertama lo. Berapapun seriesnya. Semoga itu gak mengurangi rasa nikmat, rasa enjoy-nya untuk menikmati itu. Atau lo punya laptop pertama, punya MacBook pertama. Oh man. Daripada kita ngejar terus apa yang terbaik buat diri kita. Kita selalu berusaha untuk mengejar yang terbaik buat diri kita. Ketika berkeluarga, kita akan mencari yang terbaik untuk bagian keluarga kita, anggota keluarga kita, anak lo mungkin. Karena gue belum punya anak. Istri lo, keluarga lo mungkin. Terus mungkin lo yang baru aja lulus, mau kerja, lo ingin balas dendam dengan makan sate 10 tusuk sendirian, yang ternyata lo baru sadar itu boleh. Emang boleh. Atau lo pengen makan sihlin tanpa harus sharing sama adik-adik lo, pulang kerja. That's a beautiful man. Itu nikmat banget. Atau lo mau all you can eat. Makan all you can eat. Pulang kerja sendirian, pakai table sendiri. Sambil nonton Dracin. Dracin tuh sick sih menurut gue sih. Ada lagi ya. Jangan lupa bahwa ada inner child lo yang harus lo penuhi supaya tetap seimbang. Ada satu keinginan yang belum kesampaian sama gue sampai sekarang ini. Gue pengen ke Bali sendirian. So far gue ke Bali sama istri gue. Which is gue harus ini ya. Harus diskusi sama dia. Harus berbagi. Harus sharing lah. Dia mau kemana gue ikutin. Dia pengen kemana gue pengen kemana. Harus cari titik tengahnya. Tapi kalau gue sendiri ke Bali, gue bisa nentuin mau nginep di mana. Gue pengen seminggu aja. Gue pengen naik transportasi umum kalau ada ya. Kalau nggak sih ya udahlah motor atau ya motor lah. Gue pengen duduk di pantai sendirian. Gue pengen ke beach club sendirian. Dan sendirian-sendirian lainnya. I just wanna find my solitude. Solitude itu adalah lo tuh, gue semoga gak salah ya. Solitude itu adalah, gue akan search dulu. Apa itu solitude? Ya, solitude itu artinya kesendirian, tapi bukan sembarang sendiri. Yang dimana keadaan dimana seseorang memilih untuk sendiri dan menemukan ketenangan di dalamnya. That's why gue pengen banget ke Bali sendirian. Mungkin gue cuma makan crepes. Kok crepes sih? Apa sih namanya? Chips. Minum soda. Lari di pinggir pantai. Crossfit mungkin. Yoga mungkin di Ubud. Atau mungkin gue berenang di
kolam renang hotel yang nggak pernah gue pakai kalau gue nginep sama istri gue, karena dia pengennya jalan-jalan. Loneliness itu sendiri dan merasa kosong. Tapi kalau solitude, lo sendiri dan lo fulfill. Gue bahas sih ya di episode yang berbeda. But anyway, balik lagi ke Before I Sleep yang pastinya lo bisa follow podcast ini di Spotify atau juga di YouTube. Lo bisa subscribe. Dan juga follow Instagramnya @podcastb4isleep atau isleep. Atau juga @dodoharahap. Thank you buat lo yang udah follow. Dan ya, di setiap episode kita selalu membahas tentang hal-hal yang ada di kepala penuh banget, tapi itu nggak bisa kita ajak ngobrol. Semoga keberadaan podcast ini bisa ngajak lo ngobrol. But thank you buat lo yang sudah excited dengan 2026, dengan pencapaian-pencapaian yang lo raih. Jangan lupa men, 2026 gak cuma untuk pencapaian hal baru. Ingat, lo punya inner child yang sebenarnya ini belum selesai. Lo harus selesaiin. Supaya apa? Supaya move on. Atau mungkin lo punya trauma. Obatnya adalah ya mungkin lo mencari kesenangan sendiri, ya gak sih? Karena di season 6 nih sekarang ya, season 6 kita. Season 6, gue gak mulai ngebahas tentang yang namanya overthinking yang gak ada solusinya. Mungkin ini sebuah hal yang harus gue lengkapi di podcast ini. Karena gue selalu cerita tapi kayak, kok gue kayak swearing doang ya, kok gue cuma kayak ngeluh doang ya, tapi gue gak punya solusi. Dan mungkin solusinya bisa kita temuin ketika, ya juga ya. So, ya mungkin inner child yang harus kita penuhi, yang bisa membuat kita lebih fulfill, yang bisa bikin kita lebih produktif lagi. Kayak janji gue untuk podcast Before I Sleep ini pengen bikin merchandise, t-shirt, atau gantungan kunci. Ternyata udah ada yang ngerespon. Thank you. Yang udah ngerespon itu adalah, gue udah approve sih. Di episode sebelumnya, yaitu episode terakhir, resolusi X target mending yang mana gitu kan untuk 2026. Rumah makan 12, thank you ya. T-shirt yang boxy, dia pengen banget. Mungkin lo juga punya keinginan untuk merchandise Before I Sleep, apakah enamel atau pin, tulisan Before I Sleep dengan beberapa quotes, atau t-shirt warna hitam. Gue gak mau warna putih, gue mau warna hitam. Tulisannya ada Before I Sleep, logonya. Dan ada satu kata-kata yang lo akan gemes banget buat memiliki t-shirt itu. Antara gue pengen bikin susah tidur gitu doang, atau gue gak pernah insomnia karena gitu-gitu deh. Gue akan pikirin kopinya. But yeah, thank you buat lo yang sudah menyelamatkan diri lo di tahun 2025. This is 2026. Challenge-nya adalah, kalau gue ya, pencapaian itu bisa kita raih kalau kita tuh bisa bahagia dulu, iya gak sih? So, guys, silence listeners, jangan lupa, sebelum lo ngebahagiain bos lo, sebelum lo membahagiakan tim lo, sebelum lo memenuhi keinginan istri, anak, orang tua, please, inner child lo, sebisa mungkin lo harus penuhi supaya lo bahagia dan lo punya energi untuk berjuang di tahun ini. Selamat datang di tahun 2026.